Selamat malam rekan investor sekalian, kembali lagi bersama saya Septian Rizky, investment spesialis dari PT Mirai Aset Sekuritas. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu perusahaan yang terlisting di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Bukit Asam Tbk, yang dimana perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak dalam sektor pertambangan komoditas batu bara. Menarik untuk membahas salah satu emiten ini dikarenakan emiten ini adalah salah satu badan usaha milik negara, yaitu di mana mayoritas kepemilikan saham dari PT ini adalah negara bangsa Indonesia sendiri. PT Bukit Asam adalah perusahaan yang bergerak dalam sektor batu bara, di mana perusahaan ini menjalankan usaha dalam pertambangan batu bara dalam eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan perdagangan dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan batu bara. Secara sederhana, perusahaan ini memang bergerak khusus dalam pertambangan, eksplorasi, pengolahan, dan perdagangan batu bara. Baik itu secara ekspor ke luar negeri dan juga ke domestik. Nah, kalau kita telusuri lebih dalam lagi, kita akan masuk ke dalam website perusahaan. Di sini kita bisa lihat sekilas terkait profil dari PT Bukit Asam. Secara bisnis, perusahaan ini menjalankan bisnisnya dalam komoditas batu bara. Nah, kalau kita lihat di sini proses dari pengerjaannya, di mana perusahaan ini menjalankan usaha batu bara, yaitu dengan memproduksi, dengan mengangkut serta menjual batu bara, baik itu menjual ke luar negeri dan juga ke dalam negeri. Dan perusahaan ini kalau kita lihat juga memiliki beberapa afiliasi anak perusahaan. Berikut afiliasi anak perusahaan yang dimiliki oleh PT Bukit Asam. Kalau kita lihat di sini, perusahaan ini telah IPO mulai dari 23 Desember 2002. Sudah 21 tahun perusahaan ini listing di Bursa Efek Indonesia. Dan dilihat di sini histori dividennya, bahwa perusahaan ini tergolong perusahaan yang rajin bagi dividen. Dan juga dividen yang dibagikan yieldnya juga cukup besar. Lalu di sini kita bisa lihat untuk presiden komisaris dijabat oleh Pak Irwandi Arif, dan untuk posisi presiden direktur dijabat oleh Pak Arsal Ismail. Nah, di sini kita bisa lihat untuk posisi direksi saat ini dijabat oleh Pak Arsal Ismail, dan berikut profil beliau. Lalu untuk posisi di Dewan Komisaris, untuk Presiden Komisaris dijabat oleh Bapak Irwandi Arif, dan berikut profil beliau. Nah, itu tadi terkait PT Bukit Asam. Jadi, secara kesimpulan, PT Bukit Asam ini adalah perusahaan yang bergerak dalam sektor pertambangan batu bara. Dan PT Bukit Asam juga telah melantai di bursa selama 21 tahun, dan juga perusahaan ini adalah badan usaha milik negara, yang dimana mayoritas pemegang sahamnya adalah bangsa negara Indonesia sendiri. Lalu kita lanjut membahas terkait kinerja keuangan dari perusahaan ini. Nah, di sini dipaparkan untuk laporan laba rugi tahun berjalan dari PT Bukit Asam. Sejauh ini PT Bukit Asam mencatatkan penjualan 9,9 triliun dan juga laba bersih sebesar 1,1 triliun. Nah, dari kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya, untuk total penjualan tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Namun untuk laba terjadi penurunan sekitar 50% dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022. Nah, kalau kita lihat di sini uniknya
pendapatan dari PT Bukit Asam terus mengalami kenaikan, bahkan tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya, namun labanya malah menjadi penurunan. Hal ini tentu sangat unik dan perlu kita telusuri lebih dalam mengapa hal tersebut bisa terjadi. Namun setelah kita lihat sekilas di sini bahwa memang ada pembengkakan di cost of goods sold atau beban pokok penjualan, di mana kita lihat beban pokok penjualan membengkak dari tahun sebelumnya yang 4,7 triliun membengkak menjadi 7,8 triliun yang menyebabkan tergerusnya laba dari perseroan. Nah, kalau kita lihat bahwa PT Bukit Asam saat ini juga mengalami penurunan. Kalau kita lihat di sini, kita analisa sekilas. Oke. Nah, lalu kita coba lihat untuk book value PER dan PBV-nya di sini. Untuk book value saat ini tercatat sebesar 2.557 dengan price to earning ratio 9,8, PBB 1,5. Lalu coba kita bandingkan rasio PER terhadap tahun-tahun sebelumnya. 9,6 kita bandingkan dengan 4,2, 15,1 dan 6,8. Kalau dinilai untuk PER ini secara rata-rata masih wajar dan masih di rata-rata tahun sebelumnya. Lalu untuk PBV-nya 1,5 juga masih rata-rata dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau dilihat dari kinerja laporan laba ruginya, perusahaan ini memang mengalami penurunan di laba bersihnya. Namun secara valuasi perusahaan ini sebenarnya tergolong masih wajar untuk saat ini. Untuk kinerja terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, dan hal tersebut tentunya bukan tanpa sebab karena memang sektor batu bara mulai awal tahun 2023 ini mengalami penurunan dikarenakan harga komoditas pasar batu bara dunia mengalami penurunan yang sangat tajam yang berdampak pada penjualan dari perusahaan batu bara itu sendiri, yang menyebabkan keuntungan laba bersih perusahaan yang bergerak dalam sektor batubara. Tidak hanya PT Bukit Asam mengalami penurunan di laba bersihnya. Nah, lalu kita coba lihat untuk historical harga sahamnya. Nah, di sini kita masuk ke historical harga sahamnya, dan per hari ini dan jam ini harga saham dari PT BA yaitu di level 3.820. Kalau kita lihat di sini harga saat ini menurut kami sebenarnya masih tergolong sangat wajar di harga saat ini, dikarenakan juga perusahaan ini akan membagikan dividennya dalam waktu dekat. Nah, untuk PT BA sendiri berikut jadwal dividen yang akan dibagikan. Dan untuk informasi, PT BA kemarin telah melakukan RUPS, di mana hasil RUPS menyatakan bahwa perusahaan akan membagikan 100% dividennya kepada para pemegang saham. Nah, kalau kita lihat kembali ke tahun 2022, perusahaan mencatatkan laba bersih sebesar 12,5 triliun rupiah. Dan hasil RUPS menyatakan bahwa perusahaan membagikan 100% laba bersihnya sebagai dividen kepada para pemegang saham. Jadi ada 12,5 triliun dibagikan melalui dividen kepada para pemegang saham. Dan kalau setelah kita hitung bahwa akan mendapatkan per lembarnya sebesar Rp1.094 yang akan diterima investor dalam bentuk dividen. Dan untuk jadwal dividen dari PT BA adalah sebagai berikut. Nah, berikut jadwal pembayaran dividen dari PT Bukit Asam untuk tahun buku 2022. Untuk cumdet dividen yaitu tanggal 23 Juni 2023, untuk ex-date-nya 26 Juni 2023, recording date-nya 27 Juni 2023, dan pembayaran
dividennya pada tanggal 14 Juli 2023. Nah, itu tadi terkait pembayaran dividen. Lalu kita coba cross check untuk laporan posisi keuangan dari perusahaan ini. Untuk total aset yang dipunya seluruhnya yaitu ada 45 triliun, lalu total utangnya 16,4 triliun, total ekuitasnya 28,7 triliun. Total ekuitas masih lebih besar dari total liabilitasnya, sehingga likuiditas perusahaan ini masih tergolong sangat baik. Lalu di arus kasnya kita bisa lihat arus kas dari aktivitas operasi mencatatkan nilai positif yaitu 12,5 triliun, dan untuk kenaikan uang kasnya juga sangat baik, terjadi kenaikan uang kas 2,5 triliun yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, tadi terkait PT Bukit Asam. Oke, mungkin kalau langsung kesimpulan bahwa perusahaan ini memang mengalami penurunan kinerja di tahun 2023. Hal itu bukan tanpa sebab karena memang harga pasar batubara dunia turun sangat tajam yang menyebabkan penjualan dari PTBA mengalami eh, tergerus karena harga batubara dunia yang dijual harganya turun, dan lalu secara likuiditas perusahaan ini masih sangat baik di mana total ekuitasnya masih bisa mengcover nilai total utangnya, dan eh, secara dividen perusahaan termasuk perusahaan yang rajin membagikan dividen. Mungkin untuk rekomendasi dari kami untuk saham di PTBA kami masih wait and see. Namun tidak menutup kemungkinan untuk Bapak Ibu yang memang ingin mengejar dividen dari PTBA bisa memilih perusahaan ini untuk menjadi pertimbangan, karena dividen yield yang dibagikan oleh PTBA cukup besar kalau kita hitung per harga pasca RUPS kemarin. Ada dividen yield sekitar 30% yang dibagikan oleh PTBA, di mana satu investor mendapatkan Rp1.094 per lembar saham, tinggal dikalikan dengan kepemilikan saham yang Bapak Ibu miliki. Nah, itu tadi rekomendasi dari kami. Untuk rekomendasi dari kami, perlu saya ingatkan sifatnya disclaimer, tidak ada ajakan untuk menjual dan membeli saham, dan keputusan investasi tetap di tangan investor sekalian. Terima kasih. Sekian paparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.